Nek Lalong yang sakti. Alkisah tersebutlah sosok pemuda yang teramat kejam bernama si Pantu dan Tarindo. Kedua pemuda ini berasal dari Kulawi Badak atau Badang Kaya. Mereka membuat perkampungan di atas Gunung Lena dan meluas ke daerah Pasang Buangin. Dengan kekejamannya, mereka sering membuat onar kemana-mana, sampai di sekitar Baibunta. Hingga saat itu orang di Baibunta enggan berkeliaran dan memilih bertahan di dalam kampung. Kalaupun si Pantu dan Tarindo masuk, maka mereka sudah bersepakat menghadapinya. Kabar kekejaman dua pemuda tersebut kedengaran oleh pemberani Rongkong. Beliau adalah Lalong dan Pongsoe. Meskipun mereka adalah kalangan bangsawan Rongkong, tetapi kedua pemuda ini sangatlah baik hati, gemar menolong jika ada yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat tanpa pandang bulu sepanjang hal tersebut benar, seperti falsafah Misakada di Potuo, Pantangkada di Pomate, yang berarti kurang lebih sebagai berikut. Satukan kata membuat kita bisa hidup bersama, namun bila masing-masing mempertahankan perbedaan pendapat akan membuat semuanya berakhir dengan kematian atau kehancuran. Atas kekejaman si Pantu dan Tariando, maka kedua orang Rongkong ini berusaha menemui Makole Baibunta dan ingin mengetahui kebenaran berita tersebut. Kita harus menemui Yang Mulia Makole guna mencari kebenaran berita tersebut. Kalau memang iya, maka kita harus membantu mereka dari kekejaman si Pantu dan Tarindo, ujar Pongsoe kepada Lalong. Baiklah, besok kita berangkat menuju Baibunta, ucap Lalong sembari menyiapkan parang poreo yang besinya dikenal sangat beracun. Sedikit saja menggores kulit sudah bisa membuat biru sekujur tubuh dan berakibat fatal. Keesokan harinya, kedua pemberani Rongkong ini berangkat menuju Baibunta. Turun di lembah, menyusuri sungai hingga tiba di pinggir sungai kampung Baibunta pada malam hari, lalu tinggallah kedua orang ini sepanjang malam. Sang fajar menyingsing, burung riah berkicau, tetesan embun malam mulai menguap. Seperti biasanya, setiap pagi orang-orang Baibunta yang tinggal sekitar sungai mengambil air dengan tidak mereka duga. Berdirilah Lalong di tempat itu. Sontak mereka terkejut, mundur beberapa langkah, lalu Lalong menegur. "Kenapa kamu terkejut?" Menjawablah salah satu orang Baibunta dengan gugup. "Siapakah kamu? Dari mana?" Nek Lalong tersenyum, lalu berkata dengan pelan, "Tenang, saya datang ke sini bermaksud baik," lanjut Lalong. "Bagaimana keadaan di sini?" Orang Baibunta itu menjawab, "Tidak kamu ketahui bahwa kami di sini selalu siaga atas kekejaman si Pantu dan Tariando?" Lalu Lalong berkata, "Sampaikan kepada Yang Mulia Makole bahwa ada dua orang di pinggir sungai datang ingin bermaksud membantu Baibunta dari teror kekejaman si Pantu dan Tariando." Pantu dan Tariando dengan syair bahasa Rongkong. Kenna Pongsoe ditambahi, kenna Lalong ditambahi, dipateimo si Pantu, dipateimo Tariando. Setelah orang Baibunta tersebut mendengarkan syair kedua pemuda Rongkong tersebut, mereka pun lega dan berpamitan beranjak hendak menyampaikan kabar keberadaan pemberani dari Rongkong yang hendak membunuh si Pantu dan Tariando kepada Makole Baibunta. Setibanya di kediaman Makole, orang-orang tersebut menyampaikan peristiwa yang tadi pagi ditemuinya. "Tabe opu Makole, kami bertemu dua bangsawan dari Rongkong yang hendak membantu kampung kita menumpaskan kekejaman si Pantu dan Tariando." Sontak Makole beranjak dari kursinya sembari berkata, "Di mana kedua orang tersebut?" "Mereka kami tinggal di sekitar sungai tadi, opu," kata salah satu orang Baibunta tersebut sambil terbata-bata, menyesal tidak langsung mengajak menemui Makole langsung. "Kembalilah, temui kedua pemberani tersebut dan ajak ke sini. Saya sangat gembira dan berterima kasih kepada mereka." Tanpa menunggu waktu lama, mereka pun bergegas kembali mencari Lalong dan Pongsoe. Mereka kembali ke tepi sungai, tetapi Lalong dan Pongsoe sudah tidak ada. Dengan gelisah mencari ke sana kemari, sampai di Malimbu bermalam. Keesokan harinya meneruskan perjalanannya ke daerah Moka Kende, namun belum berhasil menemukan Nek Lalong dan Pongsoe. Kembali mereka bermalam. Keesokan harinya mereka menemukan bekas telapak kakinya. Itulah kemudian yang menjadi petunjuk sehingga akhirnya menemukan Nek Lalong. "Syukurlah, akhirnya kami bisa menemukan Pongsoe dan Nek Lalong," ujar orang Baibunta tersebut dengan senang. "Tabe, Makole memanggil kalian ke istananya. Beliau ingin mendengar langsung niat dan tekad membantu kami.
menangkap hidup-hidup atau menaklukkan si Pantu dan Tariando. Kemudian beranjaklah mereka menuju Baibunta. Setibanya, Lalong langsung menemui Makole. "Apa benar syair yang kamu ucapkan itu mengisyaratkan akan membantu kami menumpas kekejaman si Pantu dan Tariando?" tanya Makole Baibunta. "Ya, demikian adanya. Karena kami mendengar berita kekejaman kedua orang ini dan tidak bisa dibiarkan menghantui kehidupan rakyatmu, Makole," ucap Lalong meyakinkan penguasa Baibunta itu. Mendengar pengakuan langsung dari mulut Lalong, maka bergembiralah Opu Makole dan menjamu kedua tamunya tersebut dan mempersilakan beristirahat sebelum melanjutkan rencana mencari si Pantu dan Tariando. Keesokan harinya lagi, Lalong bersama Pongsoe bergegas mencari buronannya dengan mengikuti aliran Sungai Rongkong. Saat tiba di pertemuan Sungai Rongkong dan Sungai Oasa di Lena, maka disitulah ditemukan orang yang dicarinya selama ini, yakni si Pantu dan Tariando. Kemudian, si Pantu dan Tariando ini memanggil Lalong dan Pongsoe naik di atas batu besar dan lebar yang berada di tengah sawah. Setelah di atas batu, terjadilah perkelahian antara keempat orang tersebut. Lalong lawan si Pantu, Pongsoe lawan Tariando. Perkelahian sengit dengan saling adu kesaktian. Akhirnya si Pantu dan Tariando berhasil ditaklukkan oleh Lalong dan Pongsoe. Setelah melihat pemimpinnya, si Pantu dan Tariando dikalahkan, maka semua pengikut-pengikut si Pantu dan Tariando berhamburan lari ke Kulawi atau Badang Kaya. Lalong berteriak menegaskan dirinya mampu menaklukkan pembuat kerusuhan tersebut dengan menghentakkan keras kakinya di atas batu. Kemudian parang perionya digariskan di batu. Setelah usai kejadian tersebut, maka Nek Lalong bersama Pongsoe menemui Makole Baibunta. Rakyat Baibunta menyambut kedatangan kedua pemberani Rongkong ini dengan sukaria. Mereka bersorak gembira dan memuji keberhasilan Lalong dan Pongsoe. Setibanya di hadapan Makole Baibunta, mereka ditawarkan imbalan atas jasanya. "Wahai Lalong dan Pongsoe, saya beserta orang Baibunta mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Maukah engkau kuberi kerbau emas?" ujar Makole dengan wajah berseri-seri dan tidak henti-hentinya tersenyum puas. Mendengar tawaran Makole, Lalong terdiam, hanya tunduk saja menghadap ke tanah, dan kemudian menggali tanah di ujung kakinya dengan ujung sumpitnya, atau patoto. Maka timbullah dalam hati Makole menanggapi isyarat tersebut dengan kata, "Tanah raramu, tang murai." Lalu Lalong mengangkat muka mengiyakan ucapan Makole. Kemudian Makole mengatakan, "Angkatlah sumpitmu. Bila engkau bersumpit di mana anak sumpitmu, sampai disitulah kekuasaanmu." Kemudian Lalong mengangkat sumpitnya, anak sumpitnya sampai di bunga didi. Kemudian bersumpit lagi, anak sumpitnya sampai di pohon landing sengkong. Kemudian bersumpit lagi, anak sumpitnya sampai di gunung Barada. Bersumpit lagi, dan akan sumpitnya sampai di tandung batu. Lalong kemudian oleh generasinya hari ini lebih dikenal dengan sebutan Nek Lalong. Beliau wafat di Gunung Silosah. Turunan Nek Lalong di kemudian hari jika mendatangi daerah di mana tempat leluhurnya menancapkan mata sumpitnya, maka tidak disalahkan atau tang dipasala oleh penduduk yang telah mendiami daerah Bunga Didi, Landing Sekong, Gunung Barada, dan Tandung Batu. Bila turunan Nek Lalong dalam keadaan lapar dan haus, lalu melihat buah kelapa diambil, lalu dimakan dan diminum secukupnya di tempat itu, dengan syarat tidak dibawa pulang, itulah pemahaman bagi anak cucu keturunan Lalong atau orang Rongkong. Demikianlah cerita rakyat Tanah Luwu, Nek Lalong yang sakti, pemberani dari Rongkong, dalam buku Cerita Rakyat Tanah Luwu karya Musli Anwar. Semoga ini memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.